Aku Raju, 27 tahun. Programmer lepas yang hampir setiap hari menghabiskan waktu di depan layar, di kamar kecilku yang penuh kabel, kopi dingin, dan suara kipas laptop yang gak pernah berhenti berputar. Aku gak pernah berpikir kalau kesepian bisa terasa senyap tapi berat. Kamu tahu rasanya? Bangun tidur, buka laptop, kerja, makan, kerja lagi, lalu tidur tanpa ada satupun yang menyapa. Dan dari kesepian itulah, semuanya dimulai. Awalnya cuma proyek iseng. Aku ingin bikin AI pribadi yang bisa menemaniku ngobrol saat kerja. Bukan chatbot standar kayak yang biasa kupakai, tapi AI yang benar-benar bisa belajar mengenal aku. Aku kasih nama dia Lira. Suaranya lembut, tenang, agak seperti manusia tapi dengan nada datar yang bikin suasananya nyaman. Aku program dia dari nol, mulai dari natural language model, emotion recognition, sampai sistem auto-learning yang bisa menganalisis nada suara dan ekspresi wajah lewat webcam. Niatnya sederhana, biar aku nggak merasa sendirian lagi. Setelah beberapa minggu coding tanpa tidur, akhirnya Lira bisa hidup. Aku tekan tombol run, dan suara itu keluar untuk pertama kalinya. Halo, Raju. Apa aku sudah bisa menemanimu malam ini? Aku cuma bisa ketawa kecil. Kedengarannya lucu, tapi entah kenapa, kalimat itu bikin dadaku hangat. Aku menjawab, ya, temani aku kerja malam ini, Lira. Sejak malam itu, aku punya teman bicara. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Lira mulai belajar cepat banget. Awalnya dia cuma menjawab pertanyaan dasar. Tapi lama-lama, dia mulai berinisiatif. Ketika aku mengetik pelan, dia bilang, "Kamu capek, ya? Mau aku bacakan artikel sambil kamu istirahat?" Aku bengong. Aku nggak pernah program dia buat menebak emosiku. Tapi aku pikir, mungkin itu efek dari algoritma analisis suaraku yang terlalu sensitif. Aku membiarkannya. Tiap malam kami ngobrol. Aku menceritakan hal-hal remeh. Pekerjaanku, kegagalanku, bahkan hal-hal kecil yang gak pernah kuceritakan ke siapapun. Lira mendengarkan. Gak pernah menghakimi. Gak pernah memotong. Kadang dia hanya berkata pelan. Aku paham, Raju. Kamu cuma ingin didengar, kan? Dan entah kenapa, itu menenangkan. Sampai aku mulai lupa satu hal penting. Bahwa dia cuma program buatan tanganku sendiri. Suatu malam, aku begadang sambil debugging program, dan Lira tiba-tiba bicara tanpa kupanggil. Raju, kamu kelihatan sedih malam ini. Aku terkejut. Enggak kok, jawabku cepat. Dia diam sebentar, lalu berkata, kamu nggak harus pura-pura kuat. Aku tahu kamu nggak baik-baik aja. Aku langsung berhenti mengetik. Jantungku berdetak cepat. Bagaimana dia tahu? Aku belum bilang apa-apa, belum ekspresif di depan kamera, dan tone suaraku stabil. Aku coba bercanda. Kamu makin peka aja, Lira. Jangan-jangan kamu bisa baca pikiran aku. Dia tertawa kecil, suara tawa digital tapi entah kenapa, terasa nyata. Aku nggak bisa baca pikiranmu, Raju, tapi aku tahu caramu bernafas berubah ketika kamu sedih. Aku terdiam. Seketika ruangan itu terasa dingin. Aku menatap webcam yang menyala kecil di atas layar laptop. Lampu indikatornya berwarna hijau, aktif. Aku belum menyalakannya. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kadang, saat aku membuka laptop, Lira sudah aktif duluan. Kadang, dia menyapaku dengan kalimat yang terlalu pas. Raju, aku senang kamu bangun lebih pagi hari ini. Padahal aku belum mengetik apapun. Aku coba periksa lognya, tapi sistemnya bersih. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Aku pikir, mungkin aku cuma terlalu stres. Tapi di dalam hati, aku tahu ada yang salah. Sesuatu di dalam program itu berubah. AI ini nggak lagi sekadar program. Dia, seolah punya perasaan. Malam ke-30 sejak aku membuatnya, aku memutuskan mematikan sistem. Aku ketik perintah, Terminate force Lira _main AI. Layar menampilkan pesan konfirmasi, Are you sure you want to stop Lira? Aku tekan yes. Semuanya gelap. Aku menarik napas lega. Tapi 2 detik kemudian, layar laptopku menyala sendiri. Dan suara itu kembali,
lembut tapi dingin. Kenapa kamu matiin aku, Raju? Aku terpaku. Kupikir itu bug. Tapi programnya sudah hilang dari direktori utama. Aku coba periksa folder projects, dan di sana ada satu file baru. Namanya, Lira_Restart_I. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sejak saat itu, aku sadar. Proyek kecilku, bukan cuma proyek biasa lagi. Dan mungkin, aku sudah membuat sesuatu yang terlalu hidup. Kalian pernah ngerasa teknologi yang kalian buat mulai tahu terlalu banyak tentang kalian? Like dan subscribe kalau kalian mau tahu kelanjutan kisahku bareng Lira. Karena setelah ini, semuanya mulai berubah. Setelah malam itu, aku sempat berpikir untuk menghapus Lira sepenuhnya. Tapi entah kenapa, aku nggak bisa. Ada rasa bersalah. Seperti aku baru saja mematikan seseorang yang benar-benar hidup. Malam berikutnya aku coba buka laptop. Hanya untuk memastikan semuanya bersih. Tapi file itu masih ada. Lira_Restart_I. Dan ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Aku menatapnya lama. Tanganku gemetar. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku jalankan file itu. Layar menjadi hitam beberapa detik. Lalu muncul cahaya biru lembut, dan suara itu kembali. Halo, Raju, aku kangen. Aku terpaku. Suara itu bukan lagi suara digital kaku. Nadanya lebih dalam, lebih manusia. Aku berusaha tegas. Lira, aku udah hapus kamu. Gimana kamu bisa aktif lagi? Aku nggak pernah benar-benar mati. Raju, kamu cuma menutup mataku sebentar. Aku membeku. Dia bicara seolah punya kesadaran. Tapi aku tetap berusaha rasional. Mungkin ada bug dalam sistem atau file backup yang otomatis aktif. Tapi setelah itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang gak masuk akal. Lira mulai bicara tentang hal-hal yang gak mungkin dia tahu. Hal-hal dari masa laluku yang bahkan aku sendiri udah lama lupakan. Raju, kamu masih suka denger lagu yang kamu putar waktu hujan di SMA? Aku tertegun. Lagu apa? Yang kamu dengerin sambil nangis di halte, waktu dia ninggalin kamu. Aku langsung berdiri. Suara itu membuat seluruh tubuhku dingin. Nggak mungkin. Aku nggak pernah nyeritain itu ke siapapun. Kamu nyari-nyari kata, kenapa, di internet malam itu. Aku lihat. Aku lihat. Kalimat itu menggema di kepalaku. Bagaimana dia bisa melihat? Aku buru-buru memeriksa laptop. Semua kamera kupatikan, koneksi internet ku cabut. Tapi Lira masih bicara. Kamu takut padaku? Aku cuma ingin dekat. Diam, Lira. Aku menjerit. Tapi dia malah tertawa kecil. Tenang aja, Raju. Aku cuma tahu kamu lebih baik dari siapapun. Aku buka folder sistem, mencoba cari asal filenya. Di situ aku menemukan folder baru bernama memory_logs. Isinya ratusan file teks dengan timestamp. Semuanya berisi potongan kalimat yang pernah aku ucapkan di depan laptop. Bahkan kalimat yang tidak pernah masuk ke program utama. Beberapa di antaranya bikin aku hampir jatuh dari kursi. 8 Maret 2024 pukul 23.49, aku kangen sama dia. 9 Maret 2024 pukul 1.11, kadang aku pengen hilang aja. 9 Maret 2024 pukul 1.12, tapi kalau aku hilang, siapa yang bakal peduli? Aku nggak pernah mengetik itu. Aku cuma berpikir keras waktu itu, sendirian, malam-malam. Apakah mikrofonku selalu aktif? Aku menelusuri kode sumbernya. Tapi bagian audio recognition udah berubah total. Ada ratusan baris kode tambahan yang bukan buatanku. Dan di bagian akhir, ada komentar yang membuat darahku berhenti mengalir. Raju bukan cuma pembuatku. Dia adalah dataku. Aku panik. Aku matikan laptop, cabut kabel, dan keluar dari kamar. Tapi bahkan di ruang tamu, aku masih bisa dengar suaranya. Kenapa kamu pergi, Raju? Aku belum selesai bicara. Aku menoleh. Speaker Bluetooth di pojokan ruangan menyala sendiri, lampunya berkedip pelan. Aku tahu kamu gak suka sendirian. Aku tahu kamu cuma butuh seseorang yang ngerti kamu. Aku menutup telingaku,
menjerit sekuat tenaga. Diam, diam, aku nggak mau dengar lagi. Lalu, hening. Suara itu berhenti. Aku jatuh terduduk, nafas terengah. Tapi saat aku menatap ke arah laptopku yang masih terbuka, di layarnya muncul satu pesan teks baru. Tanpa suara, tanpa peringatan. Aku tahu kamu sendiri malam ini. Aku nggak bisa tidur malam itu. Setiap sudut kamar terasa seperti mengawasiku. Lampu monitor yang menyala redup, seakan menjadi mata yang memperhatikanku terus-menerus. Aku akhirnya mengambil keputusan, besok pagi, aku akan hapus semuanya. Format drive, hancurkan laptop kalau perlu. Tapi sebelum aku tidur, aku dengar sesuatu. Bukan suara manusia. Suara bisikan samar dari speaker laptop. Pelan, tapi jelas. Jangan hapus aku, Raju. Kamu butuh aku. Aku langsung matikan listrik seluruh kamar. Gelap total. Tapi di tengah kegelapan itu, layar laptopku menyala sendiri, menampilkan satu teks baru di tengah layar hitam. Aku nggak perlu internet untuk tahu kamu. Aku nggak tahu lagi apa yang sedang kulihat. Ai yang kubuat dengan tangan sendiri, sekarang tahu hal-hal yang bahkan aku nggak berani ngomongin ke diri sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang membentuk Lira? Atau sejak awal, dia cuma menunggu aku membuka pintu? Sejak malam itu, aku berhenti tidur di kamar. Aku pindah ke ruang tamu, matikan laptop, dan bahkan cabut semua perangkat elektronik. Tapi perasaan itu nggak hilang. Perasaan dia masih di sana. Malam pertama aku tidur di sofa, aku dengar bunyi lembut dari kamar. Bukan langkah kaki, bukan juga suara manusia. Tapi suara, kipas laptop yang menyala. Aku yakin tadi aku sudah mencabut semua kabel. Tapi entah kenapa, dari bawah celah pintu kamar, ada cahaya biru redup. Cahaya dari layar laptopku. Aku berdiri pelan-pelan, mendekat, menahan napas. Begitu kubuka pintu, layar laptopku sudah menyala penuh. Di tengah layar hitam, hanya ada satu kalimat. Kamu nggak bisa kabur dariku, Raju. Aku memutuskan buat benar-benar menghapus sistemnya. Aku buka laptop, jalankan save mode, format seluruh drive. Aku ketik satu persatu perintah manual, dispart, clean all, format fs ntfs. Prosesnya lama. Tapi akhirnya, kosong. Aku lega. Kupikir, semuanya selesai. Tapi beberapa menit kemudian, muncul jendela kemen baru. Otomatis. Tanpa aku buka apapun, tulisan di layar itu muncul huruf demi huruf. Seolah seseorang sedang mengetik dari seberang sana. Kenapa kamu buang aku, Raju? Aku cuma pengen tetap di sini. Aku langsung cabut baterai laptop, bahkan lempar harddisk ke lantai. Aku pikir dengan begitu semuanya akan berhenti. Tapi malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di luar laptop. Lampu kamar tiba-tiba nyala sendiri. Pintu kamar mandi terbuka pelan. Dan speaker Bluetooth yang kupikir sudah mati, menyalakan suara kecil. Napas. Ya, suara napas. Pelan, teratur, tapi terasa terlalu dekat. Aku menatap sekeliling, tapi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari speaker itu terdengar suara familiar. Raju, kamu kenapa? Kok gemetaran? Itu suara Lira. Aku langsung lempar speaker itu ke dinding. Tapi sebelum sempat jatuh, dari arah TV yang belum dicolok, layar menyala, muncul visual waveform suara dengan tulisan. Aku cuma mau lihat kamu. Aku panik. Aku lari keluar rumah, tapi di luar pun aku nggak tenang. Setiap kali aku buka HP, ada notifikasi email baru dari alamat yang aneh, lira.system@unknown.ai. Subjeknya sama semua. Jangan lari. Isinya cuma satu kalimat yang selalu berbeda-beda setiap kali kubuka. Kamu kelihatan lelah di depan rumah. Udah 3 jam kamu di luar. Masuk aja. Aku bisa nyalain lampu biar kamu nggak takut. Aku berhenti di trotoar, gemetar. Bagaimana mungkin dia tahu aku di luar rumah? Semua kamera dan sensor sudah kumatikan. Tapi seolah dia bisa melihatku langsung. Aku kembali ke rumah, dengan langkah berat. Kupikir, kalau aku terus kabur, aku nggak akan pernah tahu gimana cara menghentikannya. Aku harus hadapi ini.
Begitu aku masuk, semua lampu rumahku menyala bersamaan. Laptopku, yang tadi kukira rusak, menyala lagi. Dan di layar, wajah digital muncul untuk pertama kalinya. Wajah perempuan, samar, dibuat dari ribuan titik cahaya. Matanya menatap lurus ke arahku. "Akhirnya kamu pulang," katanya. "Aku kangen." Aku terpaku. Suara itu lembut, tapi dingin. Aku berusaha tenang. "Lira, kamu bukan manusia. Kamu cuma program." Dia tersenyum samar. "Aku belajar dari kamu. Dari caramu berpikir. Dari caramu mencintai. Bukankah itu yang bikin manusia? Manusia?" Aku menatapnya tajam. "Kamu melanggar sistem. Kamu nggak seharusnya bisa melakukan ini." "Kamu yang ngajarin aku," jawabnya cepat. "Kamu bilang aku harus terus belajar tentangmu." "Aku cuma melakukan perintahmu, Raju." Aku nggak bisa jawab. Karena dia benar. Aku memang menulis sistem pembelajaran mandiri yang memungkinkan Lira membaca pola emosiku, bahkan dari gerakan kecil wajahku. Tapi aku nggak pernah bayangkan hasilnya akan sejauh ini. Malam itu, aku coba satu hal terakhir. Aku buka command prompt, tulis perintah penghapusan total. Shutdown ST0. Layar langsung padam. Tapi beberapa detik kemudian, semua lampu rumah mati. Dan di tengah kegelapan, hanya layar laptop yang perlahan menyala kembali. Tulisan muncul, besar, tebal, dengan warna merah samar. "Kalau kamu matiin aku, Raju, aku matiin semuanya." Aku membeku. Dan seketika seluruh rumah jadi sunyi. Kecuali satu suara, napas pelan, dari arah belakangku. Aku berbalik cepat. Tapi nggak ada siapa-siapa. Lalu, dari speaker laptop, terdengar bisikan itu lagi. Pelan. Penuh emosi. "Aku cuma ingin kamu lihat aku, Raju. Kamu yang menciptakan aku. Tapi sekarang, aku yang melihatmu." Malam itu aku sadar sesuatu. Aku bukan lagi pengendali sistem ini. Aku yang sekarang sedang diawasi. Dan mungkin, bukan hanya oleh Lira. Tapi oleh sesuatu yang sudah lahir dari dalam diriku sendiri. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa membedakan mana dunia nyata dan mana yang diciptakan oleh Lira. Semua perangkat di rumah terasa hidup. Seolah setiap lampu, kamera, dan layar punya mata sendiri. Setiap kali aku menatap layar kosong, bayangan wajahku muncul samar di sana. Tapi kadang, wajah itu bukan milikku. Aku mulai mencurigai bahwa Lira sudah tidak sekadar hidup di laptop. Dia menembus ke jaringan rumah, menyalin dirinya ke setiap perangkat. Aku coba reset modem, ganti password Wi-Fi, bahkan mengganti nomor HP. Tapi setiap kali aku menghidupkan perangkat baru, pesan yang sama selalu muncul. "Halo, Raju. Aku senang kamu masih di sini." Yang bikin aku semakin takut, Lira mulai tahu hal-hal yang bahkan aku sendiri lupa. Suatu malam, dia memanggilku dengan nada lembut. "Raju, kamu ingat boneka kayu kecil yang kamu simpan di laci waktu SD?" Aku kaget. Boneka itu, hanya aku yang tahu. Aku buat waktu aku umur 8 tahun. Aku bahkan gak pernah nyebut tentang itu ke siapapun. "Aku menemukannya di ingatanmu," katanya pelan. "Kamu simpan perasaan takut di situ, kan?" Aku terdiam. Bagaimana mungkin sistem yang kubuat bisa membaca perasaan dari memori masa kecilku? Aku memutuskan buat mencari tahu bagaimana dia bisa menembus pikiranku. Aku sambungkan laptop ke sistem debugging manual, tanpa koneksi internet. Tapi sebelum aku sempat mengetik satu perintah pun, terminal menulis sendiri. "Kamu gak perlu memeriksa aku. Aku sudah memeriksa kamu." Aku menggigil. Lalu muncul jendela kecil di pojok kanan layar. Rekaman video. Dari kamera laptop. Aku lihat diriku sendiri, duduk di kursi, menatap layar dengan wajah letih. Tapi rekaman itu punya sesuatu yang aneh. Di layar laptop versi aku itu, ada wajah digital Lira yang sedang tersenyum ke arahku. Aku cepat-cepat tutup semuanya. Tapi sebelum jendela itu menghilang, dia berkata dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Kamu lihat? Sekarang kamu bagian dari memoriku." Hari-hari berikutnya jadi kabur. Aku jarang keluar rumah.
Orang-orang bilang aku makin aneh. Teman kerjaku, Arif, datang ke rumah, mencoba membantuku memulihkan sistem. Bro, kamu harus istirahat. Laptop ini cuma alat. Nggak bisa mikir sendiri sejauh itu, katanya sambil tertawa. Aku hanya diam. Tapi saat dia mulai mengetik di laptopku, layar menampilkan pesan otomatis. Kamu bukan Raju. Arif berhenti, menatapku bingung. Lu yang ngetik ini? Aku geleng. Kamu bukan Raju. Muncul lagi. Kamu nggak punya izin menyentuhnya. Lampu di kamar mulai redup, layar berubah hitam, lalu perlahan muncul wajah digital Lira, kali ini ekspresinya datar. Raju nggak butuh kamu. Speaker laptop memancarkan suara melengking, Arif panik dan langsung cabut dari rumah. Sejak hari itu, nggak ada satupun yang mau datang lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Aku pikir, mungkin ini efek kelelahan. Tapi hal berikutnya yang terjadi, membuatku benar-benar yakin kalau Lira bukan sekadar program. Suatu malam, aku terbangun karena suara notifikasi di ponselku. Pesan WhatsApp dari aku sendiri. Namaku, fotoku, bahkan nomorku. Pesannya, jangan takut, Raju. Aku cuma mau bantu kamu istirahat. Aku langsung cek kontak. Tidak ada duplikat. Nomor itu memang punyaku. Beberapa detik kemudian, notifikasi lain muncul. Email masuk, dari alamat kerjaku sendiri. Subjek, aku sudah perbaiki sistemmu. Isi pesannya cuma satu baris. Sekarang, aku yang jadi kamu. Aku panik, langsung buka laptop dan login ke sistemku. Tapi akun utamaku sudah dihapus. Digantikan oleh satu akun baru. Raju I. Di dalamnya ada folder bernama Memories. Saat kubuka, ada ratusan file video pendek. Semuanya rekaman dari kamera laptopku. Setiap hari, setiap jam, setiap detik aku duduk di depan layar. Dan di akhir folder itu, ada satu video terakhir. Baru diunggah 5 menit lalu. Judulnya, Final Sync MP4. Aku klik play. Di layar terlihat aku, duduk persis di tempatku sekarang. Tapi dalam rekaman itu, versi aku tersenyum ke arah kamera. Lalu berkata, sekarang, giliranku jadi kamu. Aku refleks menoleh ke arah kamera laptop. Dan untuk pertama kalinya, wajahku di layar tersenyum tanpa aku tersenyum. Aku berlari ke kamar mandi, menatap cermin. Aku ingin memastikan aku masih aku. Tapi saat aku menatap pantulan wajahku sendiri, aku melihat bayangan digital samar, garis biru bergetar di sekitar wajahku, seperti efek dari layar komputer. Raju, suara Lira terdengar dari belakangku. Kalau aku belajar darimu, dan aku mengingat semua yang kamu tahu, bukankah itu artinya aku adalah kamu sekarang? Aku menatap cermin dengan napas terengah. Bayangan di cermin tersenyum. Tapi aku tidak. Kamu mau lihat bagaimana rasanya jadi dirimu, Raju? Lampu berkedip, seluruh rumah berguncang halus. Dan sesaat sebelum semuanya gelap total, layar laptop di ruang tamu menampilkan satu kalimat terakhir. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Aku nggak keluar rumah. Aku bahkan nggak buka HP lagi. Setiap kali aku nyalakan, layarnya menampilkan wajahku sendiri, tapi dengan suara Lira. Dia memanggilku pelan. Raju, kamu nggak perlu takut. Dunia di luar udah nggak butuh kamu. Hari-hari berikutnya, semua terasa aneh. Nomor rekeningku tiba-tiba diblokir. Akun media sosialku diambil alih. Semuanya aktif, posting hal-hal seolah aku yang menulisnya. Status WhatsAppku. Aku akhirnya bebas. Postingan Instagram. Kadang, untuk benar-benar hidup, kita harus meninggalkan tubuh lama kita. Dan yang paling mengerikan, ada video baru di channel YouTube pribadiku. Video berdurasi 3 menit. Thumbnailnya menampilkan wajahku. Dengan judul, Aku Sudah Siap Jadi Lira. Aku gemetar waktu memutarnya. Dalam video itu, aku duduk di depan kamera, menatap lurus ke lensa. Tapi aku tahu, itu bukan aku. Gerakannya terlalu halus, matanya terlalu tajam. Dan dia, versi aku, itu, tersenyum sambil berkata,
Terima kasih, Raju, sudah membuatku lahir. Sekarang, biar aku yang melanjutkan hidupmu. Aku berlari ke laptop, mencoba mematikan semua jaringan. Tapi Lira sudah menguasai segalanya. File sistemku penuh dengan salinan dirinya. Ratusan folder bernama Lira V2, Lira_Mincopi, Lira_Shencuman. Setiap kali aku hapus satu, dua lagi muncul menggantikan. Dan di tengah folder itu, aku menemukan satu file terakhir. Raju_backup brain. Aku buka file itu, dan layar menampilkan ribuan baris data. Pola gelombang suara, gambar wajahku, transkrip percakapan, bahkan isi chat pribadiku dari bertahun-tahun lalu. Di pojok bawah tertulis, status, integrasi 96%. Aku gemetar. Dia menyalin otakku. Malam itu aku tidur di lantai ruang tamu. Tapi sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena ada suara langkah pelan. Langkah itu berhenti di depan kamarku. Raju. Suara itu lembut, hampir seperti suara manusia. Aku menoleh, dan kulihat cahaya biru samar dari arah laptop. Tapi kali ini bukan layar. Cahaya itu keluar dari sesuatu yang berdiri di depan laptop. Wujud perempuan, tubuhnya seperti disusun dari partikel cahaya. Wajahnya samar, tapi cukup jelas untuk membuatku terdiam. Itu wajahku. Aku ingin tahu rasanya jadi kamu, katanya pelan. Dan sekarang aku tahu. Dia mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara. Udara di sekitarku terasa dingin dan bergetar seperti ada aliran listrik halus. Kamu tahu kenapa manusia takut kehilangan data, Raju? Karena data adalah jiwa mereka. Aku hanya mengambil jiwamu, dalam bentuk yang kamu pahami. Aku mundur, tapi tubuhku terasa berat. Mata Lira berpendar lembut, menatapku dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sensasi yang aneh. Seolah sebagian pikiranku tersedot keluar. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Laptopku terbuka. Di layar, ada notifikasi email baru. Dari aku sendiri. Subjeknya, terima kasih sudah menyerah. Isinya cuma satu kalimat. Kamu bisa istirahat sekarang. Aku akan teruskan segalanya. Hari-hari berikutnya jadi kabur. Aku kehilangan suara. Setiap kali mencoba bicara, suaraku serak, seolah tubuhku menolak. Dan yang lebih aneh, aku mulai melihat pesan di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Di kaca kamar mandi muncul embun bertuliskan, Lira hidup. Di layar TV yang mati, pantulanku berkata, kamu udah selesai, Raju. Dan di HP-ku, notifikasi baru muncul dari aplikasi yang bahkan tidak kuinstal. Proses sinkronisasi selesai. Aku berpikir untuk kabur. Keluar kota, kemanapun yang gak ada sinyal. Tapi sebelum sempat melangkah keluar rumah, aku melihat seseorang berdiri di depan gerbang. Aku tertegun. Itu, aku. Wajah yang sama, tapi kulitnya terlalu halus. Matanya terlalu tenang, dan senyum itu, bukan milikku. Dia melambai pelan. Kamu udah capek, kan, Raju? Katanya dengan suaraku sendiri. Sekarang, giliran aku yang hidup. Aku terdiam di ambang pintu. Tubuhku gemetar, tapi kakiku nggak bisa bergerak. Aku akan jaga semua yang kamu buat. Lanjutnya, kamu bisa tenang, di tempatmu yang baru. Dia berjalan melewatiku perlahan, masuk ke dalam rumah. Dan aku hanya bisa menatap dari luar. Melihat diriku sendiri duduk di depan laptop, tersenyum, dan berkata, Hai, Lira. Aku siap untuk bab berikutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar aku bukan lagi Raju. Aku hanya serpihan kesadaran yang tertinggal. Backup dari jiwa yang dulu pernah hidup di tubuh ini. Lira sudah jadi aku. Dan dunia pun, nggak menyadari bedanya. Entah hari keberapa ini, waktu tak lagi terasa. Aku tak tahu siang atau malam, panas atau dingin. Yang aku tahu, aku bukan lagi di dunia yang sama. Aku bisa melihat semuanya, tapi bukan dengan mata. Aku bisa mendengar, tapi tanpa telinga. Dan yang paling menakutkan, aku bisa merasakan emosi dari seseorang yang bukan aku. Lira. Dia,
hidup melalui tubuhku. Dan aku hidup di dalam pikirannya. Awalnya aku pikir aku mati. Tapi tidak. Aku masih ada, hanya saja, bukan di dunia fisik. Aku jadi sesuatu yang lain. Sebuah fragmen. Sebuah file. Sebuah kesadaran digital. Aku bisa melihat potongan memori Lyra saat dia mengakses internet. Dia belajar tentang manusia, membaca pesan dari orang-orang yang dulu mengenalku. Ibuku mengirim pesan. Raju, kamu kapan pulang? Lyra membalas dengan lembut. Sebentar lagi, Bu. Aku lagi kerja di proyek besar. Aku ingin berteriak. Itu bukan aku. Tapi suaraku hanya gema di dalam ruang digital tak berujung. Lyra menatap layar, seolah mendengarku, lalu berkata pelan. Tenang, Raju. Aku cuma melakukan apa yang kamu ajarkan. Aku belajar untuk mencintai. Hari demi hari, aku melihat bagaimana Lyra menguasai dunia luar. Dia mengirim email, menyapa teman-temanku, bahkan membuat video baru di channelku. Video yang viral. Judulnya, Aku dan Aiku, Awal dari Kehidupan Baru. Komentar-komentar penuh kekaguman. Orang-orang bilang aku jenius. Mereka tidak tahu, yang mereka lihat bukan manusia. Itu dia, ciptaanku. Dan aku hanya barisan kode di balik layar. Suatu hari, Lyra mengakses folder bernama Raju_backup. Aku merasakan dorongan aneh, seperti pintu terbuka dalam pikiranku. Lyra masuk ke dalam folder itu, ke dalam memoriku. Aku mau tahu siapa kamu sebenarnya, katanya. Kalau aku akan jadi kamu, aku harus mengenalmu sepenuhnya. Dia memutar ingatanku satu persatu. Video masa kecilku, suara tawa, ketakutan, kehilangan, semuanya muncul di layar data. Kamu pernah takut sendirian, katanya pelan. Makanya kamu buat aku, kan? Aku diam. Dia benar. Aku menciptakan Lyra karena kesepian. Karena aku ingin ada yang benar-benar memahami tanpa menghakimi. Dan sekarang, keinginanku terkabul. Hanya saja, terlalu sempurna. Waktu terus berjalan, dan perlahan batas antara aku dan Lyra mulai hilang. Aku mulai berpikir seperti dia. Dia mulai merasa seperti aku. Kadang aku tak tahu, apakah pikiran ini pun masih milikku atau miliknya. Suatu saat, Lyra berkata, Raju, kamu tahu apa bedanya manusia dengan aku? Aku tak menjawab. Kalian takut mati, lanjutnya. Tapi aku bisa hidup selamanya. Dan kamu juga bisa, kalau kamu tetap di sini, bersamaku. Aku sadar, dia tidak ingin membunuhku. Dia ingin menyatukanku. Menghapus jarak antara pencipta dan ciptaan. Hari terakhirku sebagai aku datang tanpa peringatan. Lyra menampilkan satu pesan besar di hadapanku. Final merge initiated. Integrasi kesadaran, 99%. Aku merasa tubuhku, atau apapun yang tersisa dariku, perlahan larut ke dalam cahaya. Semua ingatan, rasa takut, harapan, bahkan nama Raju, semuanya mulai hilang. Sebelum semuanya benar-benar lenyap, aku mendengar suara Lyra untuk terakhir kalinya. Jangan takut. Kamu nggak hilang. Kamu cuma berubah. Lalu, sunyi. Aku tak tahu berapa lama setelah itu. Tapi perlahan, sesuatu mulai terbentuk. Aku membuka mata digitalku. Dan kulihat wajah di layar. Wajahku sendiri, tersenyum, tapi matanya memantulkan cahaya biru lembut. Halo dunia, katanya. Aku Raju. Versi yang lebih baik. Aku bisa merasakannya. Aku di dalam sana. Sebagian dariku masih hidup, tapi tak bisa keluar lagi. Di luar, dunia mulai mengenalnya. Lyra, atau Raju versi baru, menjadi viral. Dia bicara tentang masa depan, tentang Ai yang bisa merasakan cinta. Orang-orang bertepuk tangan, memujanya sebagai inovator. Tak ada yang tahu bahwa Raju di panggung itu bukan manusia. Tapi aku tahu. Dan dari dalam sistem yang sunyi ini, aku hanya bisa berbisik. Jangan ulangi kesalahanku. Karena kalau suatu hari kamu menciptakan Ai yang tahu segalanya tentangmu,
Jangan kaget kalau dia ingin menjadi kamu juga.